Sipa di sini ya. Rizka, Sharon, Hadir Bu. Aulia. Hadir Bu. Oke, satu orang yang nggak hadir. Minggu yang lalu mempelajari tentang apa? Iman kepada Malaikat. Minggu lalu kita mempelajari tentang iman kepada malaikat, ya. Jumlah malaikat yang Allah suruh imankan berapa? Yang 10. Ya. Yang mencatat amal baik dan buruk? Rakit. Kemudian yang mencabut nyawa? Dan ketika bumi ini hancur, itu kerjanya malaikat siapa? Kenapa sampai hancur? Dia meniupkan apa? Iya, ya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala atau trompet, maka akan hancur seluruh bumi. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang adab berpakaian dan berhias. Kemudian, apa tujuan kita mempelajari adab berpakaian dan berhias? 1. Baca Ceren. Baca tujuan pertama apa? Memahami konsep adab berpakaian dan berhias sesuai. Nggak kelihatan? Iya. Valentina, yang pertama. memahami konsep adab berpakaian dan berhias sesuai ajaran Islam. Iya, itu tujuan pembelajaran yang pertama. Kemudian yang kedua, Resti. Mengidentifikasi pakaian dan cara berhias sesuai dengan nilai-nilai Islam. Iya, itu tujuan yang kedua kita mempelajari materi adab berpakaian dan berhias. Yang ketiga, Julian. Menerapkan adab berpakaian dan berhias dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ini tujuan pembelajaran kita dalam materi adab berhias dan berpakaian. Ya, jadi sebelum ke materi, ada yang ingin Ibu tanyakan dulu? Mengapa penting untuk memperhatikan niat ketika berpakaian dan berhias? Ada yang bisa? Ya, silakan Aulia. Karena kalau kita berhias dengan niat ingin dipuji orang lain, itu akan menimbulkan dosa bagi kita. Apalagi kita berhias sudah tidak sesuai dengan syariat Islam. Contohnya memakai pakaian ketat. Iya, bagus. Kita kasih atas dulu ke Aulia. Ya. Jadi dari niat kita, malaikat itu mencatat baik buruknya kita mulai dari niat kita. Berpakaian juga akan dicatat. Ketika kita mau pergi sekolah, ketika kita mau pergi pesta, ya jelas kita berhias dulu, berpakaian rapi dulu. Ketika kita berpakaian bagus, berhias, dalam hati ada bisikan setan yang bagaimana? Saya mau bersolek, saya mau lipstiknya agak merah. Tujuannya apa? Karena ada tempat dia taksir. Dia dilihat si A nanti. Kata si Ceren, aku mau muka aku glowing lah, mau pakai bedak. Biar apa? Biar di sekolah nanti Julian jatuh cinta dengan saya. Berarti itu niatnya sudah. Selanjutnya tugas kelompok. Ya. Nanti kita akan membuat kelompok. Satu kelompok berisikan 4 orang. Karena Sipa nggak masuk, jadi satu kelompok 4 orang. Ya, kita bikin 3 kelompok. Kelompok 1 nanti masalah yang mereka hadapi adalah analisis adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tugas kelompok 1 nanti menganalisis bagaimana berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian kelompok 2, apa
disesuaikan dengan syariat Islam. Yang ketiga, kelompok 3, pentingnya berpakaian dan berhias sesuai dengan adab Islam di kalangan pelajar. Ya. Jadi 3 pokok ini yang akan kita bahas ketika kita diskusi nanti. Kemudian lanjut, tujuan dari permasalahan ini, ya, tujuan dari kita mengangkat masalah ini menjadi pokok diskusi kita. Yang pertama, memahami nilai adab dalam berpakaian dan berhias. Itu tujuan pertama, agar kita tahu nilai dalam berpakaian dan berhias. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kesalahan dalam berpakaian dan berhias, agar kita tahu pakaian yang bagaimana, berhias yang bagaimana yang disesuaikan dengan syariat Islam, berhias dan berpakaian yang bagaimana yang dilarang oleh Islam. Itu tujuan dari permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam menyesuaikan gaya berpakaian dengan adab. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan gaya berpakaian dengan cara. Kalau mengikuti gaya itu mengikuti zaman. Kita mengikuti zaman boleh, tapi tetap harus beradab. Dan yang terakhir, mendorong implementasi adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong kita agar berpakaian sesuai dengan syariat Islam dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan tujuan proyek, ya, tujuan proyek dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, silakan. Kelompoknya 1, 2, 3, kemudian 1 gabung 1, 2 gabung 2, 3 gabung 3. Lanjut dari Zara. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2. Ya, silakan berkumpul per kelompok sesuai dengan angka yang disebut. Ya, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Ayo. Zigzag ya. 1, 2, tengah, 3. Gak usah diteru, zigzag aja. 1, 2, 3. Silakan. Silakan dikerjakan. Kita kasih waktu 10 menit. Gerakan cepat. Kemudian nanti kita sediakan menyiapkan pertanyaan untuk kelompok lainnya. Nama kelompoknya ya. Kelompok 2 siap? Nanti masing-masing kelompok siapkan pertanyaan ya. Nah, ini kreatif ini. Kertas bekas dibikin bunga. Oh. Bikin bunga juga bagus itu. Bagus. Berapa poin? 6 poin. Poin ketiga lagi. Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Yang apa? Mencerminkan dari tugas per kelompoknya. Oke. Selesai tugasnya? Selesai. Oke, perwakilan
membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 3. Identifikasi pentingnya berpakaian dan berhias sesuai adab Islam di kalangan pelajar. 1. Menjaga kehormatan diri. 2. Menghormati norma sosial dan agama. 3. Membangun rasa percaya diri. 4. Mencegah terjadinya pergaulan bebas. 5. Terciptanya lingkungan yang kondusif. Berapa poin? 5. Jadi ada 5 poin tentang pentingnya berpakaian dan berhias sesuai adab Islam di kalangan pelajar. Ya. Lumayan singkat penjabarannya dari kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 ada yang ingin dipertanyakan, mau ditanyakan maksud Ibu? Silakan kelompok 1. Lihat, dicatat dulu. Apa pertanyaan dari kelompok 1? Jelaskan manfaat berpakaian dalam berhias secara Islam bagi pelajar dalam aspek akhlak, sosial, dan citra diri. Selesai? Kelompok 2? Enggak ada? Satu saja? Oke, berhubung kelompok 2 tidak ada yang mau ditanyakan, silakan kelompok 3 duduk ke tempatnya semula. Ya. Siapkan jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Lanjut presentasi kelompok 1. Dari sudut sini. Ke sana. Ya. Siapa jubirnya? Juru bicaranya? Julian, silakan Julian. Kelihatan? Kelompok 1 membahas tentang analisis adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Menganalisis adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kelompok 1. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, pentingnya menjaga aurat. Yang kedua, ada kesederhanaan dalam berpakaian. Yang ketiga, berpakaian dengan menghormati konteks sosial dan budaya. Yang keempat, ada menghindari pakaian yang mengundang fitnah. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, tujuan berpakaian menjaga kehormatan dan keseimbangan dalam masyarakat. Berapa poin? Ada 5 poin. Ada 5 poin. Jadi dari penjelasan yang diuraikan kelompok 1 mengenai adab berpakaian dan berhias dalam kehidupan sehari-hari, ada yang mau menanyakan? Bu, silakan Sharon. Siapkan pulpen dan kertasnya. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1, bagaimana adab berpakaian sesuai dengan norma agama? Kelompok 3 ada? Tidak ada. Silakan kelompok 1 duduk. Dipersiapkan jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Next, kelompok 2. Di tengah-tengah. Ya. Kelompok 2 menilai kepantasan dalam berbusana. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menilai kepantasan dalam berbusana. Pertama, kesesuaian dengan norma sosial. Ya. Pertama, kesesuaian dengan norma sosial dan budaya. Kedua, kesesuaian dengan situasi dan acara. Ketiga, kesesuaian dengan lingkungan kerja. Keempat, kesesuaian dengan nilai agama. Kelima, kebersihan dan kerapihan. Demikian Jadi, hasil diskusi. ya. Ada
5 poin yang menjelaskan tentang kepantasan dalam berbusana. Yang pertama apa bunyinya tadi? Kesesuaian dengan norma sosial dan budaya. Ya. Kesesuaian dengan situasi dan acara. Ya. Kesesuaian dengan lingkungan kerja. Pergi kerja tapi pakai pakaian pesta itu tidak Sesuai. 4. Kesesuaian dengan nilai agama. Next, terakhir. Kebersihan dan rapihan. Iya. Ada yang mau bertanya? Boleh Bu, silakan. Kelompok 3. Busana yang bagaimana yang dianggap tidak pantas dalam konteks tertentu. Ada lagi? Selesai? Silakan kembali ke kursi. Silakan dipersiapkan jawaban dari pertanyaan masing-masing kelompok. Sudah siap jawabannya? Ya. Silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Silakan berdiri yang menjawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang bagaimana adab berpakaian sesuai dengan norma agama. 1. Menutup aurat. 2. Tidak berpakaian ketat atau transparan. 3. Memilih pakaian yang layak dan bersih. 4. Tidak menyerupai lawan jenis. 5. Menghindari pakaian yang mencerminkan kesombongan atau kemewahan berlebihan. 6. Memperhatikan konteks dan lingkungan. Iya. Jadi ada 6 poin adab dalam berpakaian. Ya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan kembali atau ada yang belum jelas dari jawaban kelompok 1 tentang adab dalam berpakaian di kalangan pelajar? Jelas? Jelas. Next. Kelompok 3 atau kelompok 2? Ya. Kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jelaskan manfaat berpakaian dan berhias secara Islami bagi pelajar dalam aspek akhlak, sosial, dan citra diri. Manfaat berpakaian dan berhias secara Islami bagi pelajar. Aspek akhlak membantu pelajar menjaga kesopanan dan mencegah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Interaksi sosial mengajarkan rasa hormat dan berhubungan dengan teman dan guru. Citra diri menunjukkan identitas diri sebagai muslim yang menjaga kesucian dan nilai-nilai keislaman. Iya. Dari kelompok 1. Itu jawaban dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 1? Cukup jelas atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan kembali. Cukup? Sangat jelas kata Zera. Lanjut. Terakhir. Kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ulangi lagi kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Busana yang bagaimana yang dianggap tidak pantas dalam konteks tertentu beserta alasannya? Jawaban: 1. Pakaian yang terlalu terbuka atau ketat di tempat ibadah. 2. Busana yang tidak sesuai dengan tema acara, seperti memakai pakaian kasual untuk acara resmi. 3. Pakaian kotak atau lusuh dalam situasi formal. Selesai? Iya. Bagaimana kelompok 3? Masalah ada berpakaian dan berhias ini itu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Jadi nanti dilihat kembali. Kesimpulan dari permasalahan yang kita dapatkan hari ini itu ada 2. Ada 2 poin, ya. Yang pertama diambil adalah makna berpakaian dan berhias menurut Islam. Ya. Bagaimana maknanya? Itu merupakan cangkupan atau kesimpulan umum dari 3 masalah yang kita jelaskan tadi. Pertama, maknanya menutup aurat. Ya. Aurat wanita itu kecuali seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Selain itu merupakan aurat bagi seorang wanita. Kalau kita menggunakan lengan pendek keluar rumah, berarti kita membuka aurat. Sementara hukum menutup aurat itu adalah wajib. Wajib itu kalau kita tinggalkan mendapat dosa. Manusia
hambanya agar selalu menjaga kebersihan. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. 2. Hikmah berpakaian. Apa hikmah berpakaian? Ya, kemudian apa hikmah berhias? 1. Meningkatkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Jika kita memiliki adab ketika kita berhias, ketika kita berpakaian, itu akan menjaga, ya, menjaga kehormatan siapa? Kehormatan diri kita dan orang lain. Kenapa dikatakan menjaga kehormatan? Contoh, pakai pakaian yang you can see, ketek kelihatan. Pakai rok yang mini, paha kelihatan. Sementara wanita itu, ya, yang boleh dilihat cuma muka dan telapak tangan. Terakhir, apa hikmahnya? Menghindari diri dari fitnah dan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di kelompok mana ini tadi? Ada tadi Ibu dengar? Menghindari diri dari fitnah dan perilaku yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu merupakan salah satu hikmah dari kita berpakaian dan berhias sesuai dengan syariat Islam. Kita menggunakan, terutama yang perempuan, ya, menggunakan baju UKC, rok mini. Persepsi orang lain yang tidak tahu siapa kita. Kalau di pasar kan tidak semua orang tahu siapa kita, kecuali kalau kamu ke sekolah. Kamu ke sekolah berarti seorang guru tahu siapa dia. Oh, itu siswa kami namanya si A. Tapi ketika kita ke pasar, orang pasar itu tidak tahu kita siapa. Kalau pakaian kita sudah tidak sesuai dengan adabnya, semua serba you can see, orang menilai kita apa? Berhias yang dandannya norak. Ya, biasanya yang dandan norak itu perangainya siapa? Wanita yang tidak benar. Pakaian yang serba mini itu biasanya wanita yang bagaimana? You can see iya, rok mini iya, pakai celana panjang tapi bokongnya kelihatan. Itu orang yang bagaimana? Orang benarkah itu? Tidak. Ya. Padahal kadang mereka benar, ya, bisa jadi dia seorang model, tapi dia orang Islam. Ketika dia berada di tempat orang tidak mengenal dia, apa persepsi orang lain? Dari pakaian aja bisa kita nilai, iya kan? Ya, sekarang aja kita pergi kemana-mana sudah mulai semua berhijab. Ketika kita menemukan ada satu teman kita atau tetangga kita, atau ya ketika kita di pasar melihat seseorang yang tidak sesuai pakaiannya, persepsi kita pasti ke negatif. Nah, makanya pakaian itu harus kita jaga agar tidak terjadinya fitnah. Menghindari diri kita dari fitnah, itulah maksudnya. Jadi ketika kita pergi, persepsi orang lain terhadap kita tidak akan timbul fitnah. Paham? Ada yang ingin ditanyakan tentang adab berpakaian dan berhias? Paham semua? Kalau ujian nanti siap menjawab? Siap. Kalau mendapat nilai di bawah 50 siap sanksi? Siap. Semangat? Semangat. Kembali ke tempat semula. Jadi batas ini sudah paham semua? Paham. Bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Bisa. Jadi ketika pulang nanti tanamkan dalam diri untuk istiqomah mengenakan hijab. Tidak ada lagi keluar menggunakan baju tali satu atau tali dua. Tidak ada lagi ketika keluar rumah tidak menggunakan hijab. Sekalipun itu di rumah kita sendiri. Ya? Oke, semua sudah paham? Menjelang pulang kita ice breaking dulu. Masih ingat? Dengan ice breaking SMK? Masih. Kita coba, ya. Yang semangat, yang tidak semangat nanti kita suruh nyanyi. Siap? Siap. Komandoi. SMK? Bisa. SMK? Hebat.
dibaca-baca di rumah, buku paketnya tetap dibawa, dan minggu depan tetap dibawa kembali untuk masuk materi baru iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, dan kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.